usia produktif kasus HIV terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. terhitung di kalangan anak muda menunjukkan adanya peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kesehatan Masyarakat. Saya Fizai Salafatia dengan NIM 012. Saya Lani Anggita dengan NIM akhir 090. Dan saya Ifda Putrianti dengan NIM 005. Kita mau ngapain sih kak? Kita ini mau bikin video mengenai edukasi seks bebas. Wah, apa sih seks bebas itu kak? Nah, kalau kalian mau tahu apa itu seks bebas, ayo tonton terus videonya ya. Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, biasanya dilakukan oleh sesama jenis maupun lawan jenisnya. Perilaku seksual ini tentu saja sangat bertentangan dengan norma agama dan juga norma sosial. Perilaku seksual ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari berciuman, berpelukan, bercumbu, meraba bagian tubuh yang sensitif hingga melakukan kegiatan seksual tanpa adanya komitmen pernikahan. Beberapa contoh dari perilaku seksual yang banyak terjadi di sekitar kita yaitu pasangan remaja yang berpacaran dan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Lalu selanjutnya ada seseorang yang berganti-ganti pasangan seksual tanpa adanya ikatan emosional ataupun komitmen pernikahan. Lalu ada praktik seks dalam hubungan satu malam atau bertukar pasangan. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja dampak negatif dari seks bebas. Aku akan menjelaskan tentang 4 poin saja. Yang pertama ada PMS atau penyakit menular seksual. Jadi macam-macam dari PMS ini ada HIV atau AIDS, gonorea, sifilis, dan chlamydia. Dan orang-orang yang terkena HIV atau AIDS ini tidak akan sadar bahwa mereka itu berpenyakit sampai mereka merasakan dampaknya sendiri. Yang kedua itu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi orang-orang yang melakukan seks bebas ini kan rata-rata dan kebanyakan memang orang-orang atau anak-anak yang di bawah umur ya. Dan anak-anak ini pasti setelah hamil mereka akan bingung nih harus ngapain dan bisa berdampak pada masa depan mereka. Yang ketiga itu ada kerusakan psikologis. Jadi orang-orang yang melakukan seks bebas ini terkadang ada beberapa yang merasakan bahwa dirinya itu tidak pantas untuk siapa aja karena mereka sudah melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan orang-orang ini pasti akan terus memikirkan bahwa dia itu tidak pantas dengan orang lain dan dia itu tidak seutuhnya menjadi manusia. Makanya orang-orang ini pasti dan ada juga yang bisa terjangkit depresi. Dan yang keempat ini ada kerusakan hubungan keluarga dan sosial. Pastinya jika keluarga mengetahui bahwa salah satu anggotanya pernah melakukan seks bebas dan bisa juga tadi yang saya sudah sampaikan, misal ada yang hamil juga, pasti keluarga kan akan malu dan akan menghindari orang tersebut. Begitupun di situasi sosialnya. Nah, dari video-video sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa seks bebas adalah sebuah perilaku yang menyimpang atau sebuah perilaku yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau sebuah komitmen yang jelas antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan pula beberapa dampak ya. Ada dampak kesehatan, ada dampak psikologis, ada dampak sosial, dan kasus yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah, terutama pada remaja ya. Kemudian oleh karena itu penting untuk kita itu untuk memahami sebuah resiko dan konsekuensi dari seks bebas, dan untuk membuat keputusan yang lebih bijak tentang mengenai perilaku seksual. Nah, penting untuk kita agar kita bisa menjaga diri agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif. Hindari seks bebas bukan karena takut semata, tetapi karena kita menyayangi diri kita sendiri dan menghargai masa depan. Jangan main-main dengan masa depanmu, fokus pada goals hidupmu. Prioritaskan masa depan bukan masa lalu yang gelap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys!